Bursa transfer selalu jadi momen yang paling dinanti. Di balik deretan angka dan nama besar, ada banyak kisah ambisi, harapan, dan pertaruhan karir. Termasuk untuk para pemain timnas Indonesia, khususnya mereka yang sedang berjuang di luar negeri. Beberapa waktu lalu, kita mungkin sedikit kecewa. Dua pemain muda, Rafael Struijk dan Jens Raven, memilih pulang ke Liga Indonesia. Keputusan yang tentu sah-sah saja, tapi jujur saja agak mengecewakan jika melihat usia mereka yang masih sangat muda, terutama Jens yang baru 19 tahun. Bandingkan dengan Jordi Amat yang kembali di usia 33 tahun. Jelas itu keputusan yang jauh lebih mudah dimaklumi. Tapi ya sudahlah, kita hormati saja setiap pilihan mereka. Di sisi lain, beberapa pemain lain justru membawa kabar baik. Shane Patinama misalnya sudah resmi bergabung ke raksasa Thailand, Buriram United, dan bahkan langsung memberikan assist di laga debut pramusim melawan Sabah. Sebuah awalan yang manis. Sementara itu di Eropa, sejumlah nama mulai menemukan kejelasan. Nathan Chua Oan misalnya, yang akhirnya menandatangani kontrak hingga 2027 dengan Lyngby Bold Club di Denmark. Meskipun klub ini terdegradasi ke kasta kedua, bagi Nathan itu bukan masalah. Yang penting baginya adalah mengembalikan kondisi fisik dan jam terbang setelah musim lalu minim kesempatan bermain. Secara peluang bermain, ia punya kans besar karena Lyngby cuma punya satu bek kiri murni dan tak punya gelandang bertahan alami. Tom Hai dan Justin Hubner masih bertahan di Eropa. Lalu ada Tom Hai yang hingga kini belum juga menentukan klub baru. Ia sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta, tapi tampaknya Tom masih punya keyakinan bahwa bertahan di Eropa adalah pilihan yang tepat. Dan benar saja, beberapa klub dari Liga Belanda, Belgia hingga Watford dari Championship Inggris kabarnya masih memantau situasinya. Dengan posisinya sebagai pengatur serangan dan usianya yang belum terlalu tua, Tom tetap jadi pemain penting buat timnas. Sambil menunggu generasi baru seperti Ivar Jenner benar-benar matang, atau munculnya nama-nama potensial seperti Laurin Ulrich, Julian Rijpers, atau Delano van der Heyden, peran Tom tetap vital. Main di klub papan tengah pun tak masalah. Yang penting dia tetap bersaing di liga yang kompetitif. Begitu pula dengan Justin Hubner. Ia dengan tegas menyatakan ingin tetap bermain di Eropa. Meski jadi kapten dan pemain utama di Wolverhampton U21, ia merasa tidak ada celah untuk menembus skuad utama. Maka ia memilih untuk mencari klub yang berani memberinya tempat di tim senior. Sejumlah klub Eropa disebut meminatinya, dari klub Championship Inggris dan Ligue 1 Inggris, IFK Norrköping dari Swedia, hingga klub masa kecilnya, FC Den Bosch yang kini ada di Divisi 2 Belanda. Bahkan kabar mengejutkan datang dari Notts County di Ligue 2 Inggris, meski yang satu ini masih cukup meragukan kebenarannya. Maarten Paes ingin tinggalkan MLS dan kembali ke Eropa. Nama lain yang layak disorot adalah Maarten Paes. Kiper utama FC Dallas ini memang masih terikat kontrak sampai akhir 2025, namun banyak yang meyakini ia sudah tidak betah di MLS. Dan wajar saja, karena Maarten punya ambisi untuk kembali ke Eropa dan bersaing di level lebih tinggi, terutama karena posisi kiper timnas kini mulai panas dengan kehadiran Emil Audero yang sedang diincar oleh Hellas Verona dan Juventus. Dari sekian opsi, kabarnya Maarten lebih dekat ke Bundesliga ketimbang pulang ke Belanda. Salah satu tim papan tengah Jerman dikabarkan tertarik merekrutnya. Jika ini terwujud, maka ia akan mengikuti jejak Kevin Dix yang sudah lebih dulu tampil di Eropa kontinen. Meskipun statistiknya musim ini terlihat buruk, hanya 2 clean sheet dan 33 kebobolan dalam 19 laga, itu lebih disebabkan pertahanan FC Dallas yang kacau. Secara individu, Maarten masih sangat solid. Data dari Footmob menunjukkan ia punya rasio penyelamatan sebesar 63% dengan 32 save dari 51 tembakan tepat sasaran. Dengan usia yang masih 27 tahun, masa depannya masih panjang. Asalkan tidak tergoda pindah ke liga yang tidak kompetitif, Maarten punya kans besar untuk kembali jadi kiper nomor 1 timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Valencia, peluang terbuka. Satu nama lagi yang patut dicermati adalah Miss Hilgers, bek milik FC Twente. Bek milik FC Twente ini kembali dikaitkan dengan Valencia setelah klub Spanyol itu resmi melepas Christian Mosquera ke Arsenal. Dalam skenario pengganti, nama Hilgers disebut-sebut masuk radar utama. Menurut media Spanyol, peluang Miss ke Valencia saat ini ada di kisaran 40-50%.
Angka yang muncul dari punya kekurangan dalam duel udara dan transisi bertahan, gaya bermain progresifnya dinilai cocok untuk La Liga. Dan jika transfer ini benar-benar terwujud, tentu itu jadi lompatan besar bagi karirnya dan tentu saja bagi sepak bola Indonesia. Itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kamu suka konten dari Golin Gol. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan ingat, dukung terus Timnas Indonesia. Untuk Merah Putih, kita tak pernah mundur.